Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan bahasan mengenai kitab Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah. Di bagian awal kemarin sudah dibahas mengenai golongan yang selamat itu. Dalam keterangan itu disebutkan bahwa hanya satu di antara 73 golongan itu yang masuk surga. Siapa mereka itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu saya dan para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti saya dan para sahabat itu. Sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua, halaman 5. Manhajnya Firqatun Najiyah, jalan orang yang menempuh golongan yang selamat itu diterangkan dalam kitab ini. Walaupun nanti ada tanda-tanda alamat Firqatun Najiyah. Di bagian awal, al-firqatun najiyah hiya allati taltazimu minhaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi. Golongan yang selamat ialah golongan yang setia, berpegang teguh kepada manhajnya Rasulullah dalam hidupnya dan para sahabat setelah Nabi. Mengapa kok demikian? Karena Nabi itu gurunya adalah Malak Jibril. Langsung agama itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para sahabat adalah memperoleh pelajaran dari Rasul, dari Nabi. Sudah sering kali dibahas, termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, dan mereka yang mengikuti, dan siapa saja yang mengikuti mereka itu. Maka di bagian awal diterangkan bahwa golongan yang selamat itu manhajnya adalah taltazimu minhaja Rasulillah, yaitu berpegang teguh pada manhajnya Rasulullah fi hayatihi, ketika Rasulullah masih hidup, wa ashabihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi, dan setelah Nabi. Makanya ada tema-tema tasdid itu selalu rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Loh, masa bisa kita tidak melalui para ulama? Ya boleh-boleh saja. Tetapi para ulama juga mengikuti manhajnya Rasul itu. Nah, jika ada yang berbeda dengan manhajnya Rasul, maka yang kita ikuti adalah manhajnya Nabi itu. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid bab 38 sudah diterangkan. Ibnu Abbas mengatakan yusiku alaikum an tanzilu hijaratan minas sama
saya khawatir kamu itu dijatuhi batu dari langit. Mengapa demikian? Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya khawatir kamu dijatuhi batu dari langit. Artinya bisa maknanya batu yang sebenarnya, atau maknanya bisa ada makna bukan hakiki tapi makna yang tidak sebenarnya. Ada banyak fitnah, ada banyak kerusakan. Mengapa? Kata Ibnu Abbas, aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya berdalil kata Rasulullah tapi dibantah kata Abu Bakar, kata Umar. Akan timbul fitnah. Apalagi kata siapa saja yang setelahnya. Wong Ibnu Abbas saja menafsiri begitu. Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Saya khawatir kamu dijatuhi batu dari langit. Banyak fitnah, banyak masalah, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan. Mengapa? Ya itu tadi. Kalau Rasulullah sudah mendawuhkan begini lalu dibantah dengan qala Abu Bakar wa Umar. Balik ke sini, lalu manhajnya Rasulullah itu apa? Wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulih. Ya Quran, Mas, yang diturunkan Allah kepada Rasulnya tadi. Wa bayyanahu li ashabihi, dan Quran itu sudah diterangkan kepada para sahabatnya. Ketika ada perintah wudhu, lalu prakteknya wudhu itu oleh Rasulullah dipraktekkan, diperagakan. Ketika ada perintah sholat, maka sholat itu oleh Rasulullah diperagakan. Nah begitu. Ketika ada perintah haji, wa atimul hajja wal umrah lillah, maka dipraktekkan sama Rasulullah. Nah yang rodok berbeda di masyarakat itu ada banyak perbedaan. Ketika ada perintah baca sholawat Nabi, Nabi caranya mengajarkan bukan dipraktekkan tapi dilafalkan. Maka baca menurut yang dilafalkan oleh Rasul. Wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulih wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithi as-sahihah. Ya dalam hadis-hadis yang sahih. Makanya di Muhammadiyah itu yang dipakai majelisnya tarjih dalam istinbat hukum itu. Ada banyak dalil, lalu yang dipakai yang rojih yang mana? Saya tidak membahas secara detail, tapi sebagai contoh saja, misalkan ini hadis Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib, rawahul Bukhari Muslim. Tapi wajah tu wajhiyya rawahu Muslim, maka yang lebih rojih Allahumma ba'id baini. Itu yang diajarkan. Mengapa? Ambil yang lebih rojih. Secara kaidah hadis, mustalah hadis lebih bisa dipertanggungjawabkan. Wa amara muslimina bitamassuki bihima. Nah, ini orang Islam diperintah untuk berpegang teguh pada Quran dan hadis. Nanti kalau panjenengan dalemi kitab ini, Pak ya, mestinya sistem pendidikan itu dimulai dari Quran. Ini kan kelihatannya, wah, apa konsepnya Quran? Kelihatannya begitu. Tapi Syekh Jamil Zainu menyatakan anak itu jangan diajari yang lain-lain dulu sebelum diajari apa? Quran. Makanya saya pernah menyebutkan bahwa Quran itu bukan buku ilmiah, Pak. Tapi di atas Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Ya sudah ketemu, sudah sering kali kita bahas itu. Paling menyolok dialami semua manusia, tapi kita itu tidak terasa adalah proses kejadian manusia di dalam apa? Rahim. Khalqan min ba'di khalqin, kata Quran. Satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain. Fi dhulumatin thalath, dalam 3 kegelapan.
Jadi kita semuanya itu pernah di dalam perutnya ibu itu, kata Quran surat Az-Zumar, khalqam min ba'di khalqin, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain, fi dzulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Saat Quran mengatakan begitu, wahyu Allah, ilmu objin kebidanan belum ada, dokter objin belum ada, bidan belum ada. Tapi Quran sudah menerangkan itu. Nah, maksud saya, mestinya kalau adik-adik kita dan anak-anak kita itu didekatkan Quran dulu, ini dipelajari, loh kok bisa begini Quran itu. Diyakini dulu bahwa ini tidak salah. Walaupun belum, taruhlah misalkan belum ada ilmu kebidanan dan objin, dokter-dokter objin itu, kandungan. Ternyata khalqam min ba'di khalqin itu adalah pembelahan sel. Sperma bibitnya bapak menembus di ovum bibitnya ibu, masuk di endometrium menjadi janin. Sebelum itu kan khalqan min ba'di khalqin, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain, artinya pembelahan sel. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi plasenta, ari-ari, nempel di dinding rahim. Ya mesti aja yang nyambung sana, yang sini yang nggak nyambung. Fi dzulumatin salas, dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan, jelas terjemahannya. Kok bisa Pak? Apa itu? Perutnya ibu. Di dalam perut ada rahim. Ada lapisan yang kedua. Pertama kulitnya perut, yang kedua adalah rahim, yang ketiga amnion. Seperti pelembungan itu, disebul, diisi bayi, ada bayinya. Oh tidak mati, padahal ada airnya. Oh tidak mati Pak? Jawabannya orang awam secara ilmu, jawabnya kuasanya Allah Pak, kan begitu kan? Mari wis beres. Ternyata apa? Kebutuhan nutrisinya dan kebutuhan O2-nya tidak lewat mulut, tidak lewat hidung, tidak lewat parunya, tapi lewat apa? Plasenta. Dalam 3 kegelapan. Oh, kalau dokter-dokter objin ngerti begitu semakin kuat Pak imannya Pak. Cuma masalahnya yang ngaji tauhid bukan dokter gitu. Mudah-mudahan besok putra-putrinya panjenengan, cucu cicit kita itu ada yang jadi hafal Quran Pak ya. Ya penting ya. Sekarang banyak program tahfidz. Wa amarul muslimina bitamassuki bihima. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya orang Islam berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Maka sekarang itu kalau ada orang rujuk ilal Quran wal hadis, kembali kepada Quran dan hadis, kadang-kadang dicibir orang. Iya Pak, kepintaran entah apa kembali pada Quran sama hadis itu. Manut ulama saja. Kalau di hadis kita disuruh kembali ke situ. Loh, sama Pak, tidak mungkin kita ini bisa. Ya perkara pendapatnya ulama sesuai dengan Quran hadis kan boleh saja. Para mujtahid sudah mengatakan idza sahhal hadis wa huwa madhhabi. Kalau hadis itu betul ya madhab saya, pendapat saya pada kalau hadis, tidak mungkin saya menentang Nabi. Jadi ambil di situ ya. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 perkara, kamu tidak akan tersesat kalau berpegang teguh pada 2 perkara. Apa itu Pak? Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Falai yatafarraqa hatta yarida 'alal khawdi. Dan tidak memisahkan keduanya sampai nanti ketemu aku di telaga Al-Khawd. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Jadi golongan yang selamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah kembalinya ke situ. Nah, saya beri contoh di masyarakat. Ini mau nggak diberi contoh Pak ini Pak? Oh ya. Saya tidak bermaksud menyinggung orang lain.
tapi sebagai rangsangan berpikir untuk kita semuanya. Kalau kita baca majelis tarjihnya Muhammadiyah, cara mengambil hukum adalah yang dimajukan Quran hadis pendapatnya ulama. Tapi sebagian umat Islam, saya punya kitabnya besar, bukunya Hasil Bahthul Masail, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kalau ada pertanyaan agama merujuknya menurut pendapat imam ini begitu, kitab ini. Jadi dari sini aja beda. Yang satu mengemukakan Quran dan hadis, baru pendapatnya para imam mujtahid. Yang satu langsung mengambil apa? Pendapatnya para imam mujtahid, para ulama. Alasannya kita nggak mungkin mampu memahami Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Padahal perintahnya disuruh apa? Nah, itu loh. Ya. Nomor 2, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi khinal niza' wal ikhtilaf. Nah, ini Pak. Golongan yang selamat itu adalah ya mendahulukan kembali merujuk kepada firman Allah dan Rasulnya, mendahulukan dawuhnya Allah dan Rasulnya terkala terjadi apa? Perselisihan dan pertentangan di antara mereka ketika terjadi perbedaan. Tak tanya Pak, perbedaan urusan dunia apa urusan agama? Kalau perbedaan apa insinyur sipil dalam membuat konstruksi bangunan, ini mau lantai 3 Pak. Oh, kalau lantai 3 besinya ini kedalamannya sekian, nanti perbandingannya cocorannya sekian. Tapi jadi insinyur yang sana beda ya Pak. Ini kan terjadi perbedaan. Kalau begitu kembalikan saja kemana? Quran dan hadis. Apa itu Pak kira-kira Pak? Enggak. Ya. Ini sebagian masih kadang-kadang ngeyel Pak, diajak kembali Quran dan hadis itu, ya. Tapi kitab ini menulis al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasuli khinal niza' wal ikhtilaf. Golongan yang selamat itu mendahulukan atau kembali kepada dawuhnya Allah dan Rasulullah ketika terjadi perbedaan dan perselisihan pendapat. Mengapa begitu? Nah, dalilnya sudah sangat populer. Tapi di sini diambil cuma separuh di bagian akhir. Tapi kalau panjangan mundur surat An-Nisa ayat 59 itu dimulai dari awal supaya bisa lebih difahami. Surat apa tadi Pak? Ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu tidak ditulis di sini Pak, yang itu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Saya tidak mendebatkan membincangkan siapa ulil amri itu. Sebagian mengatakan bahwa jangan angger penguasa itu ulil amri. Ada yang menyebutkan ulil amri itu ada kelompok perwakilan umat Islam yang mengawal syariat. Ya, kalau pemerintah itu tidak mengawal syariat, tidak memenuhi kriteria, disebut sebagai ulil amri. Kadang-kadang ada pemerintah itu memusuhi syariat Islam itu. Ada Pak? Di mana itu? Ya. Di Anta Baranta. Ada terjemahnya Pak? Monggo. Bes. Ini orang beriman hidup zaman kapan Pak? Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai 2020 Pak ya? Ila akhirisah. Yang etnisnya apa Kak? Orang Islam di Eropa termasuk dipanggil? Iya. Di Asia? Di Perancis? Iya. Yang partainya apa Pak? Semuanya. Coba gitulah ya. Berarti orang Islam dalam komunitas di mana saja, hidup zaman kapan saja dipanggil sama Allah. Disuruh apa Pak? Monggo. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri antara kamu. Perhatikan Pak. Yang mutlak
mustaqillah, berdiri sendiri, itu Allah dan Rasul, tidak dipengaruhi siapa-siapa. Tapi ulil amri ini adalah tabi'ah, mengikuti. Ketaatannya masyarakat, umat untuk mengikuti ulil amri tergantung ulil amri taat sama Allah dan Rasul. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Jika ulil amri tidak mentaati Allah dan Rasul, boleh diikuti, Pak? Ya, tapi jangan banter-banter, Pak. Semangat sampean. Tidak boleh. Dari mana kita bisa tahu? Nah, di situ. Untuk Allah dan Rasulnya ada hati Allah wa hati Rasul. Tapi ulil amri nggak ada. Wa ulil amri. Jangan terangkan sama orang. Mohon maaf, saya tidak paham kadang-kadang kalau ada perbedaan di antara umat Islam itu kemudian dengan ulil amri, taruhlah dalam konteks kita bernegara itu pemerintah dalam mensikapi satu masalah gitu ya, ada yang mendorong-dorong ikuti ulil amri. Nah begitu, yang mana? Masing-masing punya pendapat sendiri. Kalau dianggap tidak relevan, tidak sesuai, ya boleh mengatakan tidak kepada ulil amri, boleh mengatakan tidak, boleh Pak ya, karena punya pendapat sendiri, tidak mutlak ya. Nah, makanya ini nggak ada hubungannya dengan tauhid, tapi ya bisa dihubung-hubungkan ya. Ulil amri ini peranannya sangat penting di dalam melestarikan syariat, betul Pak? Ketika ulil amri ini mendukung tumbuh kembangnya syariat, masyarakat jadi baik nggak Pak dalam mengamalkan agama? Pasti. Sampai kenal Pak Mahfud MD? Nah, kenal di televisi maksudnya, di WA itu loh ya. Nah. Beliau menukil pendapatnya Imam Al-Ghazali 2 minggu yang lalu viral itu. Beliau mengatakan fasadur ra'iyah bi fasadil umara, wa fasadul umara bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi hubbil mal. Rusaknya rakyat itu, kata Pak Mahfud, karena pemerintah yang rusak. Ini tidak diarahkan kemana-mana loh Pak ya. Imam Ghazali kan dunia Pak, bukan di Perancis saja atau di Indonesia saja, enggak. Rusaknya rakyat itu, kata Pak Mahfud, fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Kalau umaroknya, pemerintahnya yang rusak. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Dan rusaknya pemerintah itu kalau ulamanya, para cerdik pandainya rusak. Lalu beliau menguraikan, namanya cerdik pandai itu, ulama itu bukan hanya ulama agama saja, perguruan tinggi, para intelek, para akademisi dan sebagainya itu. Wa fasadul ulama bi hubbil mal, dan rusaknya ulama itu karena mencintai apa? Harta dunia. Ini jelas bisa dipercaya. Kenapa? Ini kalau ulamanya tidak memberi respon yang positif, tidak meluruskan apa yang dilakukan oleh al-umara, jika salah, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh umara itu tidak menguntungkan kepentingan apa? Rakyat. Wallahu a'lam. Maka kita disuruh mentaati Allah dan Rasulnya, tapi umara tidak mutlak. Nah begitu. Lanjut Pak, yang ada hubungannya dengan ini. Kemudian jika kamu berlayan pendapat tentang sesuatu, Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu. Sesuatu apa Pak? Sesuatu urusan apa? Dunia apa agama? Disuruh kemana? Monggo. maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala kemudian, Ya. Fa'in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, yaitu Quran dan apa? Hadis. Ulil amri sudah nggak dimasukkan lagi.
nggak ada di situ. Kembalikan aja kepada itu. Itu maknanya ulil amri ini tabi'ah dari mengikuti wa ulil amri. Makanya disebutkan berikutnya kalau kamu terjadi perbedaan pendapat disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri tidak ikut. Kalau kamu beriman loh ya. Kalau nggak beriman, ya terserah. Tak karepmu. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Lanjut Pak. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi mau jenengan yakin nggak Pak? Ini kalau kita wa sunnati nabihi, kita wa sunnatu nabihi itu diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan, oleh masyarakat ini jadi baik. Halo? Yakinnya tak? Sudah dibahas dalam kitab yang lama itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, caranya Allah memperbaiki bagaimana? Bimaji'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara Allah mengutus Nabi. Berarti ketika yang dibawa oleh Nabi itu diterapkan, ada jaminan dunia itu jadi apa? Baik. Nanti kita ketemu bab yang mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Ya, kita ketemu bab itu Pak nanti Pak. Loh, tapi manusia kok membuat hukum, membuat undang-undang Pak Ustaz? Boleh, asal tidak berlawanan dengan hukum apa? Syariah. Ada al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Yang kedua ada al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Yang ketiga ada al-hukmu fil muamalat, pergaulan antar sesama manusia. Ya. Caranya jual beli diatur nggak Pak sama agama Pak? Agama jual beli itu kan bukan ibadah mahdhah, bukan akidah. Panjangan mau jual lobster gitu loh, diatur nggak? Lobster itu apa lobster? Yang saya ketahui itu roster Pak, yang bolong-bolong itu loh Pak, itu roster itu ya. Kalau lobster apa Pak? Apa? Udang. Bisa dijual dah, mahal dah itu. Bisa nyupit nggak Pak itu? Bisa nyupit ya? Ya. Enggak, cek amat tentang sampean. Diatur. Nah ini contohnya itu. Ayat ini surat An-Nisa ayat 65 itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai irigasi. Irigasi itu apa? Pengairan. Nah, tak tanya. Pengairan itu hukum Allah dalam bidang akidah ataukah hukum Allah dalam bidang ibadah ataukah dalam muamalat? Muamalat. Tapi coba ada orang berbeda pendapat antara Zubair sama temannya. Lalu kedua-duanya sepakat minta pendapat hukum Nabi. Nabi ini siapa itu hari ini yang dialiri air itu apa namanya sawahnya atau apa kebunnya. Setelah dipelajari Nabi lalu Nabi memutuskan oh Zubair. Ini nggak terima Pak. Sudah diberi pendapat hukum sama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi menolak. Itu loh Pak. Sudah ngoyo-ngoyo minta pendapat hukum sama Rasul tapi Nabi sudah memberikan pendapat hukum menolak. Ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menegur orang itu pakai ayat itu tadi, surat An-Nisa ayat 65. Nanti ketemu itu Pak. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Ayat ini dipakai lagi. Ada terjemahannya Pak? Maka keliru mereka pada tugasnya tidak berkenan iman mereka menjadikan kamu dalam perkara yang mereka berselisih. Nah itu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, demi Tuhanmu,
tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Iki hakim temenan Pak, ya. Lanjut Pak. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Ya, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang Allah, apa yang Rasulullah tadi apa? Putuskan. Lalu menyerahkan kepada Allah. Jadi hukum itu miliknya Allah. Nanti kita bahas itu Pak. Jadi manhajnya, jalan yang selamat itu salah satunya adalah yang kedua, kembali kepada, ini bahasanya mirip-mirip, kembali kepada dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasulullah. 3. Al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Monggo, apa terjemahnya nomor 3? Bentar Pak, langsung nomor 3 dibaca dulu keterangannya. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya sebagai bentar Pak. Tidak mendahulukan ucapan siapa saja di atas dawuhnya siapa? Allah dan Rasul. Bentar Pak, saya sekarang tentang Nabi. Kita semuanya Pak, ya Bapak Ibu dan saya, semuanya lah orang Islam, tidak boleh sembarangan mengatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Ya, ini tidak menakut-nakuti Pak. Mengapa begitu? Harus dicek tentang kebenarannya yang dikolakan oleh Rasulullah tadi. Ngerti maksudnya Pak? Sampai ini saya ngomong ngono hadis lho ini Mas. Ono lho kita pikir. Sampean. Ono lho kita Fathul Jari. Maksudnya jari-jari nih. Jangan. Mengapa kok begitu Pak? Nabi ini sumber hukum, sehingga kalau orang menukil dawuhnya Rasulullah ini harus hati-hati. Kira-kira pakai bahasa Jawa, aku gak ngomong diomong ngono. Nah iya. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap orang itu masuk neraka. Jadi kalau Rasulullah wis kadung diomongno ndak karu-karuan kok, padahal ndak. Berarti orang itu menyebarkan berita apa? Kena undang-undang nanti Pak ya. Ya. Coba sekarang aja ada undang-undang ITE itu ya. Orang tidak boleh menyebarkan hoax ya. Hanya definisinya itu terserah nanti menurut siapa itu ya. Harus betul ya. Apalagi itu orang itu apa namanya yang menyebarkan berita bohong itu, yang disebarkan itu bukan dawuhnya Nabi, bukan siapa, apalagi menyangkut tentang siapa, ada konsekuensi hukum. Diberi contoh dalam kitab ini, tapi saya tidak meneliti tentang kebenarannya ucapan itu, hadis itu, tapi sudah populer di masyarakat. Saya beri contoh, saya menukil di kitab ini aja. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di antara umatku itu menimbulkan apa? Jangan pernah mendengar begitu Pak? Itu kan perbedaan di antara umat itu menimbulkan apa? Nah sekarang tanya, kalau perbedaan di antara umat Islam akan menimbulkan rahmat di antara umat Islam, berarti umat Islam itu harus didorong selalu apa? Betul nggak Pak? Berbeda ya Mas, kenapa? Rahmat. Yang ini tauhid, yang ini syirik, beda. Oh ini menimbulkan rahmat Pak. Yang ini sunnah, yang ini bid'ah misalkan begitu. Ya kalau itu apa namanya akan menimbulkan apa? Rahmat. Ya. Iya itu ada di sini itu nanti disampaikan begitu. Padahal itu bukan hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta atas nama saya, nah ini siap-siap masuk neraka. Makanya mohon maaf, saya termasuk golongan yang al-faqiru fil ilmi, orang yang fakir dalam bidang ilmu. Saya ngajinya senangnya pakai kitab sehingga ada dasarnya, bisa dilacak. Oh ceramah itu nggak senang saya.
Makanya jangan ngundang saya suruh ceramah, Pak. Akad ketiga diundang saya ceramah, nggak seneng belas. Betul, Pak. Ya. Biasanya di masyarakat itu malah ya urusannya ini, urusan itu, buat teror, buat ini dan sebagainya. Nggak banding kalau mau ngaji buka kitab. Ya, walaupun saya ini termasuk golongan al-faqiru fil ilmi, orang yang fakir dalam bidang apa? Ilmu. Tapi harus pakai dasar supaya tidak keliru tadi. Jadi la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi amalan biqaulihi ta'ala, yaitu mendasarkan pada dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Apa terjemahnya, Pak? Nggih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha mengetahui. Ya, jadi nggak boleh mendahului kalamnya Allah, kalamnya Rasul. Makanya ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup dulu, Pak, ya, yang saya ketahui ada keanehan-keanehan saja tentang Rasulullah, itu sahabat ingin tahu karena ini sumber. Contoh, Rasulullah wajahnya berseri-seri yang tidak biasa begitu berhadapan dengan sahabat. Ditanya, Nabi, saya kok melihat engkau berseri-seri, ada apa? Kalau dirikan oleh arisan, Pak, ya, ada apa? Maksudnya sahabat itu apa? Ada syariat apa yang menyebabkan Rasulullah berseri-seri? Nanti syariat itu saya mau mengamalkan. Ternyata Nabi bilang, saya didatangi malaikat Jibril bilang kepada saya, Muhammad, ini salam dari Rabbmu, bahwa siapa yang membaca sholawat 1 kali saja dibalas oleh Allah berapa? 10. Maka sering-sering baca apa? Sholawat. Sudah sering kali dia omongkan itu, Pak. Saya nggak memberi contoh, bosen nanti sampai sholawat itu. Ya, bukan bosen membaca sholawat, tidak baca yang menurut apa? Hadis. Ya, tapi nyatanya ada sahabat kita tidak membaca, ya itu sudah urusannya sendiri. Saya tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tapi saya menganjurkan untuk membaca menurut yang diajarkan oleh siapa? Rasul. Wes, contohnya banyak di masyarakat. Nah begitu. Kemudian pagi-pagi ada Rasulullah nampak menangis pagi-pagi subuh-subuh. Pernah ada cerita begitu, Pak? Saya sudah cerita apa belum? Kalau belum berarti saya main goro. Ya. Kalau saya main jujur sudah, Pak, tapi lupa. Nah itu baru benar. Ya. Pagi-pagi Rasulullah keluar dari rumah, nampak di raut mukanya malamnya nangis. Ketemu sahabatnya yang jemput Rasulullah, namanya apa? Siapa namanya? Oh, ya ini pengajian gak ada ulangan yang ini, Pak, ya. Bilal. Ditanya sama Bilal, lima tabiki ya Rasulullah, Nabi kok nangis ada apa? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau kan sudah diampuni segala dosanya. Wah, walimala abgi ya Bilal, bagaimana aku tidak nangis? Waqad anzalallahu fi hadhihi lailah, tadi malam saya terima ayat Al-Quran. Loh, itu dipikir, Pak, semalaman itu. Yang dipikir siapa? Umatnya. Ngerti nggak ayat ini maknanya? Apa ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, di situ ada ayatnya Allah, tanda kekuasaannya. Tapi nggak semua orang paham. Orang yang memiliki pikiran yang sangat dalam. Nah, baru keterangan berikutnya panjang ini, ya. Yang dipikir, ngerti nggak bahwa ada apa, hujan, ada badai, ada panas, ada gempa, ada angin, ada, itu semuanya adalah ayatnya siapa? Allah. Yang kauniyah tidak boleh dicemooh. Di bab yang lama sudah, kitab yang lama sudah dibahas, bab 53. Tapi diberi contoh angin,
Angin. Angin apa Pak? Ya angin yang berhembus itu di akhir Desember ya. La tasubbur rih, jangan mencaci maki apa? Angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau sampean tahu angin yang sampean tidak suka, nggak seneng, kan kemungkinan bisa membolak-balikkan macam-macam angin itu, memporak-porandakan genteng, tanaman-tanaman, bisa Pak ya? Disuruh berdoa. Saya tidak membahas itu, tapi di kitab yang lama itu ada. Kemudian waqala Ibnu Abbas, nah ini yang saya sebutkan tadi, redaksinya beda asar ini. Arahum sayuhlakuna aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakar wa Umar, rawahu Ahmad wa Ibnu Abdul Bar. Apa terjemahnya Pak? Aku mengira mereka akan binasa. Nggih. Aku berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang mereka mengatakan, Abu Bakar dan Umar berkata. Ya itu tadi yang saya katakan. Kalau sudah dawuhnya Rasulullah jangan dibantah dengan dawuhnya siapa? Abu Bakar atau siapa? Umar. Kalau bahasanya anak-anak nggak level gitu loh Pak. Ya sudah ikuti aja itu. Jadi panjenengan dan saya kalau mau mengikuti caranya Rasulullah beragama, manhajnya para sahabat dan Rasul beragama, maka sudah ditetapkan tadi, pertama adalah mengikuti manhajnya Rasulullah, yaitu apa? Rujuk ilal Quran wa sunnah. Yang kedua adalah kembali kepada yang didahulukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga tidak mendahulukan dawuhnya siapa saja kecuali Allah dan Rasul. Jadi istimbat hukumnya ya pertama dipakai dalil Quran dan hadis. Keempat, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid wa huwa ifradu wa bil ibadi kad-du'a wal isti'anah wal istighatha waqta syadaidi war rakha. Monggo Pak, apa terjemahnya? Golongan ulama senantiasa menjaga kemurnian tauhid, mengesahkan Allah adalah dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan, baik dalam masa sulit maupun lapang. Apa tadi Pak? Yang keempat, menjaga kemurnian apa? Tauhid. Tak tanya. Naudzubillah min dzalik. Ketika ada orang berbuat syirik, naudzubillah, lalu dosa itu dibawa sampai mati, otomatis diampuni apa tidak? Halo? Sampai kok tidak yakin. Kalau dosa-dosa lain selain daripada syirik, ada kemungkinan masih diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Tapi sebanyak-banyak dan seberat-beratnya dosa syirik, kalau orangnya tobat, setobat-tobatnya qoblal maut, sebelum mati, diampuni Pak? Nah, maka syirik diperlukan orang itu minta ampun sendiri. Maka di sini ditulis ta'tabiru tauhid, menjaga kemurnian tauhid, ifradu wa bil ibadah, mengisahkan Allah dalam ibadah. Mengapa kok begitu? Nah, saya urut Pak. Kemarin sudah saya sebutkan. Kalau ada orang kafir masuk Islam, disuruh apa dulu? Disuruh syahadat apa sholat apa zakat apa dan sebagainya. Syahadat kan? Berarti ini pintu masuk dia menjadi orang muslim. Betul Pak ya? Sedangkan kita itu sudah syahadat mulai kecil. Oh, kalau begitu pintu masuknya orang itu jadi orang Islam, tauhid Pak. Bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi tauhidnya. Ini sama dengan perintahnya Rasulullah berdakwah kepada sahabat Mu'ad. Nabi memerintahkan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Mu'ad, orang-orang itu kamu ajak ya, pertama kali syahadat dulu. Nah, kalau panjenengan dan saya sudah bisa melafalkan syahadat dan sudah mau melafalkan syahadat ini diberi makna sepanjang hidup ini sampai nanti menjelang akhir kehidupan kita. Betul Pak ya? Nanti kehidupan kita berakhir nggak Pak? Sampeyan kok wedi ngono ya Pak? Berakhir kan? Sebelum berakhir, oleh yang masih sehat dibisikkan di telinga kita ucapan apa? La ilaha illallah.
Karena sudah pintu awal tadi, pintu gerbang itu mengucapkan la ilaha illallah, sekarang berakhir dengan la ilaha illallah. Seperti Nabi membisikkan di telinga pamannya Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajju laka biha indallah. Paman, lafalkan la ilaha illallah. Hanya kalimat la ilaha illallah itu sebagai bukti saya bisa membela engkau di hadapan Allah. Tapi Abu Thalib tidak membaca la ilaha illallah. Wes, selesai Pak, orang sudah wafat semuanya, dunianya sudah selesai, terakhir ya ada pembagian pahala, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya dapat kebaikan, kalau tidak ya dapat ketidakbaikan, dapat bonus dari Nabi berupa itu pun disyaratkan la ilaha illallah. Maka di sini ditulis ta'tabiru tauhid, memelihara apa? Tauhid. Itu loh Pak, pelihara tauhid itu. Gimana caranya? Ya diamalkan. Enggak ngerti Pak, ya belajar kalau enggak ngerti. Karena syafaat saja bonus yang dari Rasulullah itu, saya menyebutkan bonus semoga tidak salah supaya gampang difahami saja. Ya. Itu Nabi ditanya, man asadun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Nabi, besok orang itu beruntung memperoleh syafaat engkau itu siapa? Nabi dengan tegas mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. La ikhlas itu adalah ukurannya yang mengetahui ini syirik tinggal, ini syirik tinggal, ini syirik tinggal, supaya syahadatnya apa? Tegak. Maka di sini ta'tabiru tauhid. Tapi jujur saja di mana-mana dakwah pengajian itu jarang orang menyentuh masalah apa? Tauhid. Naudzubillah, bukan karena saya Pak ya. Kebetulan aja saya mewakili panjenengan membacakan isinya kitab itu. Ya. Dan itu penting. Nanti di bab 10 ada mauqiful ulama minat tauhid. Pandangan ulama berkaitan dengan tauhid. Ada ulama itu yang ahmilu da'wa ila tauhid, mengabaikan tauhid sepanjang hidupnya. Loh, ulama kok mengabaikan tauhid Pak? Lalu sepanjang hidupnya apa yang diterangkan? Farahu yad'una an-nasa ila salat wal hukum wal jihad. Lalu yang diterangkan itu ya hukum, ya salat, ya jihad, ya ini sepanjang hidupnya. Duna yusakhihu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan akidahnya umat. Gitu loh. Kata Jamil Zainu berikutnya, ka'annahum lam yasma'u qaulallahi ta'ala. Ulama yang demikian itu seolah-olah belum pernah mendengarkan dawuhnya Allah. Dawuh yang mana? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik maka amalmu hapus. Berarti mestinya diterangkan dulu apanya? Tauhid. Sholat kalau ada syiriknya ya nggak dapat pahala. Berarti jangan sholatnya dulu Mas, tapi apanya? Nah, gitu loh maksudnya. Maka di sini ta'tabiru tauhid huwa ifradu wa bil ibadati kaddu'a wal isti'anah wal istighatsah wa tasyadda'i war raha. Lalu diberi contoh kadzabhi, seperti orang menyembelih binatang, wan nazar wa tawakkul wal hukum bima anzalallah, mengambil hukum dari apa yang diturunkan oleh Allah. Ada kewajiban enggak Pak umat Islam itu mengambil hukum dari apa yang diturunkan oleh Allah? Halo? Berarti masyarakat kita dipakai hukum syariat boleh enggak Pak? Boleh, ya. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan lain-lain yang termasuk macam daripada ibadah. Wa huwal asas alladzi tubna alaihi daulah al-islamiyah as-sahihah. Di atas landasan tauhid itulah bisa dibangun daulah Islamiyah as-sahihah. Ya, masyarakat yang islami yang akidahnya sahihah. Jadi di Indonesia menurut saya boleh diterangkan tauhid. Karena sila yang pertama itu apa? Bukan keuangan yang maha kuasa, tapi ketuhanan yang maha esa. Teorinya kata pakar, justru ketuhanan yang maha esa itu menjiwai kemanusiaan, menjiwai persatuan, menjiwai kemudian kerakyatan, menjiwai
keadilan dan seterusnya. Jadi bersumber dari tauhid itu, ya, maka jangan alergi dengan Pancasila, tidak ada. Norma-normanya, nilai-nilainya diambilkan dari nilai agama. Walaupun Presiden Soekarno itu bukan ulama, begitu. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan, Pak, ya. Memang ada tema-tema yang kadang-kadang agak mirip bahasanya, tapi titik tekannya beda-beda. Yang keempat itu takbirut tauhid, yaitu memelihara kemurnian dari apa? Tauhid min syawa'ibis syirik, dari noda-noda apa? Syirik. Nanti kalau orang bersih tauhidnya lalu jauh dari perbuatan syirik, lalu orang mati masuk surga apa enggak, Pak? Halo? Insya Allah tak yakin? Pede tak enggak pede? Pede saja, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.